Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali. Saya Ahmad Abu Bakar ST, CGP Angkatan 7 dari SMP IT Kusina Makassar. Kali ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan tugas modul 2.3 yang berkaitan dengan supervisi akademik. Kali ini saya ditemani oleh Ustaz Adian, guru bidang studi bahasa Inggris, dan juga dari Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Kusina Kota Makassar. Bagaimana kabar tak hari ini, Ibu? Alhamdulillah. Ya. Hari ini kita akan percakapan pro-observasi sebelum dilakukannya supervisi kelas. Adapun tujuan dari dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi proses pembelajaran di dalam kelas. Percakapan pro-observasi ini dilakukan sebagai persiapan awal sebelum melakukan proses pembelajaran dalam kelas agar pembelajaran di dalam kelas lebih siap. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai? Jadi adapun tujuan pembelajaran yang tertera dalam rencana pelaksanaan pembelajaran itu, yang pertama mengidentifikasi fungsi sosial dan struktur kalimat dalam degree of comparison, positive, comparative, dan superlative degree dengan baik melalui kegiatan diskusi. Kemudian yang kedua, siswa mampu membedakan perbedaan struktur kalimat dan kata sifat pada positif, komparatif, dan superlatif degree dengan penuh tanggung jawab melalui kegiatan diskusi. Kemudian yang ketiga, menyesuaikan kata sifat pada positif, komparatif, dan superlatif pada kalimat sederhana dan benar. Selanjutnya, siswa mampu membuat kalimat sederhana terkait materi degree of comparison dengan benar dan percaya diri melalui kegiatan menyebar. Kemudian yang terakhir itu, siswa mampu memahami makna Quran Surah An-Nisa ayat 32 tentang larangan membanding-bandingkan karunia yang Allah berikan kepada orang lain dengan yang diperoleh oleh diri sendiri. Ya, baik. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang hendak dicapai? Kalau area pengembangannya yaitu ada 3. Pengembangan spiritual itu tertuang pada uraian Quran Surah An-Nisa ayat 32. Kemudian pengembangan pengetahuan itu nanti tertuang dalam proses pengidentifikasian. Kemudian yang terakhir itu pengembangan keterampilan, di mana siswa akan diajar untuk menyusun kalimat tentang komparatif dan superlatif. Oh, jadi area pengembangan cuma berpusat pada pengetahuan dan keterampilannya. Oke, yang ketiga, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di dalam kelas, baik ini strategi pembelajaran, model maupun metode? Adapun strategi pembelajarannya itu kami menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian modelnya itu discovery learning, dengan metode yang digunakan itu diskusi kelompok. Kemudian ada tanya jawab dan juga ada penulisan. Jadi strategi dipersiapkan berdiferensiasi, Budi. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan media yang digunakan? Kalau media yang digunakan karena kelasnya kita sudah memiliki televisi, jadi televisi yang ada kami gunakan, kemudian laptop dan juga LKPD tentunya, dan kemudian nanti HP siswa yang digunakan untuk mencari referensi. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada dalam kelas ini, ya, kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Hari apa, kelas berapa, dan jam berapa? Insya Allah nanti hari Rabu di jam 14.30 di kelas 8. Insya Allah nanti hari Rabu saya akan masuk ke dalam kelas untuk melakukan supervisi kelas, melihat, mencatat apa yang terjadi dalam kelas. Ya, setelah itu nanti setelah observasi masih ada akan percakapan berikutnya, percakapan pas observasi.
itu didampingi oleh pengajar praktek langsung di dalam kelas. Pertanyaan terakhir Ibu, apa yang Ibu dapatkan dalam percakapan hari ini? Apa yang saya dapatkan dari wawancara hari ini yaitu saya dapat lebih menyiapkan lagi rancangan-rancangan dalam pembelajaran yang lebih terarah dan lebih terstruktur berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Terima kasih atas waktunya hari ini Bu. Mudah-mudahan kegiatan observasi diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, disiapkan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's say thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala because His blessing and guidance, so we can come here to learn English again every week. And salawat and greeting, let's deliver to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. The last prophet that Allah sent to us to teach us about how beautiful Islam is our religion. Well, how are you today? Are you great? Yes. Okay. Are you doing well? Yes. I hope so. So, sebelum kita memulai pembelajaran, as usual, let's murojaah. Kita murojaah dulu sebelum pembelajaran dimulai. Kita baca Quran surah Al-Insyiqaq. Wahid, Isnain, Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u insyaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa tahallat wa azinat li rabbiha wa huqqat
dulu nak. Yani, Akram, Raffi, Hadir. Mulki, Ira sakit, Faiza, Hadir. Sani, Hadir. Gina, Abisali, Hadir kok. Fahri, Hadir. Fadil, Najiba, Nirvita, Radit, Hadir. Sahrul, Hadir. Syifa, Hadir. Taki, Yundi, Yuli, Zaskia. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran saya tanya dulu. Sebelumnya kita belajar apa? Past tense. Simple past tense. Simple past tense digunakan di Konteks. lyrical text. Oke, itu pembelajaran kita minggu lalu. Okay. Today we're gonna to go to the another material. Kita pergi ke pembelajaran lain. Tapi sebelum itu saya tanya dulu saya tanya. Saya mau tanya dulu. Sebenarnya belajar bahasa Inggris itu apa manfaatnya? What is the purpose of learning English? Saya sudah pernah tanyakan ini in our first meeting. What is our purpose of learning English? Why should we know English? Can you raise your hands? One of you, please. Why? Syifa. Okay, so we can speak with foreigner. Very good. Kalau kita bisa bicara dengan orang asing, apa manfaatnya? Apa manfaatnya? Paham. Biar paham. Apa lagi? What another advantage? Kalau kita pintar bicara sama orang bule, berarti kita punya teman baru. So if we know how to use English, we can have many friends. Not only in Indonesia, but abroad. That's why it's important for us to learn. Oke, sekarang kita mau masuk ke pembelajaran kita selanjutnya. Tapi sebelum itu saya kasih bikin dulu game yang biasa kalian lihat. Tapi dengan materi yang berbeda. Saya tanya satu-satu nah, one by one of you. Oke, kira-kira apa kata yang pas untuk menggambarkan gambar ini? Small. Small? Oh no. Big. Big. Okay, big. Okay, very good. Siapa yang bisa jawab ini apa jawabannya? Angkat tangan. Syifa. Apa? Bigger. Okay, very good. Oke, lanjut. Ini. Small. Small. Okay, who can answer the question? Raffi. Smaller. Smaller than whale. Okay, next. Apa yang bisa menggambarkan kedua hal ini? Beautiful. Okay. Swans are Who can answer this? Yani. More beautiful. More. Beautiful. More beautiful. more beautiful than duck. Next. Kira-kira apa ini? Ugly. Dangerous, ugly, Ugly. dangerous. Let's try. Oh no. Ugly. Ugly. Okay. Rats are Who can answer this? Sani. Ugly. Uglier. This is or Yang pakai i. uglier than rats. okay. Slow. Slow. Turtle are Slower. Can answer this? Slower. I want to a new student. Who? Ayo.
Kira-kira apa yang akan kita pelajari setelah melihat game tadi? Perbandingan. Perbandingan. Oke, very good. Oke, jadi kita mau belajar membandingkan dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris. So, now I'm gonna to divide you into some groups, and I will give you a worksheet for your each group. Jadi nanti saya bagi kalian menjadi beberapa kelompok, kemudian saya berikan lembar kerja dan kita coba sama-sama belajar secara mandiri mencari informasi tentang bagaimana cara membandingkan menggunakan bahasa Inggris. Well, kelompoknya saya bacakan. Yang pertama, Sani, Abisari, kemudian Faiza, dan kemudian Zaskia. Oke, selanjutnya kelompok 2, Yani, Jundi, kemudian Fahri. Where are you, Fahri, and next Nirbita. The third group, do you remember your members group? Do you remember? Diingat sih, nama kelompok Pak. Kelompok teks saya sebutkan, diingat. Oke, next Akram, Raffi, Fadil, Sahrul. Oke, the last group Dina, Najiba, Radit, Syifa, Yuli. Oke, silakan ke kelompoknya masing-masing.
Okay, attention please. Attention please. Okay, ada kelompok yang sudah selesai. Is there any group? Oke, sekarang saya minta dulu satu kelompok untuk menjelaskan atau membacakan hasil dari kesimpulan yang sudah didapatkan setelah diskusi dengan teman-temannya. Siapa yang di kelompok satu dulu ya? The first group. Kalau kita tidak cukup waktunya, nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Nama video. Sudah ini sekarang. Tidak. Iya. Begini. Dia banyak duit bagi-bagi tuh dia minta. Dia dapat dia. Sampai semua dia minta ya. Dia udah gitu lawan waktu. Gila nih. Coba nanti dia tempat. Have you done? Ayo kelompok satu. Please. Ayo. Silakan keempat-empatnya maju ke depan dan masing-masing membacakan. Ada 4 Pak? Ada 4 kesimpulan yang bisa kita sebutkan. Jadi silakan masing-masing untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya terkait degree of comparison. Ayo be fast please because we have time. So Bagi-bagi dulu istirahat. please be fast. Dia mana nih? Apa yang penting? Okay. For another group, if your friends explain here, please pay attention to your friends and try to compare with your worksheet. Jadi coba kalian bandingkan hasil presentasi temannya dengan apa yang sudah kalian dapatkan juga, yang sudah kalian diskusikan dengan kelompoknya. Tapi but don't change the results of your discussion team. Jadi jangan diubah itu. Tapi kita perhatikan, coba kita lihat apakah yang berbeda dari hasil presentasi atau hasil kesimpulan dari grup yang pertama tampil. Oke, silakan berdiri nak. Your group. Oh iya. Okay, have you done? Okay. Please welcome to our first group. Sani, Abisali, Faiza, and Zakia. Belum selesai satu. Please come forward. Ini belum pindah selesai nanti. Okay, attention please. Attention please. Attention please. Ready. Attention please. Oke, sekarang silakan perhatikan dulu teman-teman yang ada di atas sini untuk membacakan atau menunjukkan, menjelaskan hasil diskusi tentang degree of comparison. Oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini. Iya, dibaca. Apa yang bagi Bahasa Indonesia ya, baca Indonesia. Silakan Ini aku Alvida. Degree of comparison. Positive. Aldi Paisa. Comparative and qualitative round of and adjective or adverb in order it can be said that all demonstrate the class of comparison make a comparison between nouns
Values of qualities. Oke, apa definisinya ini? Apa definisinya tadi? Apa itu degree of comparison? Apa degree of comparison? Mana ya Mas? Oke, degree of comparison itu kalimat perbandingan. Oke, very good. Next, apa saja tipenya? Ada berapa jenis dari degree of comparison? 3. What's that? Coba sebutkan satu-satu. Apa yang pertama positif? Positive degree. Oke, what is positive degree? Yang lain perhatikan temannya. Oke, so positive degree itu apa? Apa ada definisinya? Coba bacakan dulu. Attention please. Yang lain coba perhatikan dulu temannya yang sedang menjelaskan. Supaya kalau memang kalian ada sesuatu yang tidak sesuai, bisa nanti dicocokkan. Adjective used to express that an object or person is in the same state or as another. Oke, jadi positive degree itu digunakan untuk menyatakan sesuatu yang memiliki porsi ya, memiliki porsi yang sama. Oke, very good. Next, comparative. Oke, what is that? Jelaskan coba, ini kita paham. Buat pribadi. Oke, next. Terakhir, superlative. Superlative is a form of the term of highest comparative level in a comparative form in English. This form is a form of comparison to state the most or highest level. Formula: subject plus to be or verb plus adjective or adverb plus s plus to be plus object subject plus to be as verb plus most adjective as verb plus object. Oke, jelaskan lagi coba kembali. Buat kalian membandingkan yang paling the most the highest level. Oke, jadi kalau attention please. Jadi tadi ada 3 jenis. Ada 3 jenis degree of comparison. Yang pertama positive degree. Yang positive degree itu membandingkan dua hal yang setara. Kemudian yang kedua comparative. Berarti comparative apa itu? Oke, membandingkan dua hal tapi objeknya setara. Objeknya sama, tetapi membandingkan mana yang lebih. Oke, yang ketiga. Oke, superlative, positif, superlative. Oke, jadi yang paling ceritanya ini itu yang kita pahami dari perbedaan dari ketiga degree ini. Oke, yang lain sudah paham. Diperhatikan temannya tadi. Oke, give applause to your friends.
Give applause to your tiga jenis dari degree of comparison. Yang pertama tadi apa? Positive degree. Yang kedua comparative degree. Yang terakhir superlative degree. Okay. After your friend explain here, let me see if you understand or not about our lesson for today. Oke, untuk kelompok lain nanti silakan diusulkan lagunya, nak. Ini yang jam dulu. Dua. Oke, silakan kita perhatikan yang di atas sekarang. Oke, kita perhatikan. Nomor 1. Let's try to see number 1. Bu. Situ aja Bu. Let's try to see number 1. Number 1. Coba kita perhatikan kelompok ini. Coba Fahri. Nomor 1 itu positive degree, comparative degree atau superlative degree? Kalimat nomor 1. Fahri. Number 1 itu superlative, comparative atau positive degree? Oke, comparative. Apa kata comparatifnya di situ? Oke, happier. Oke, next for grupnya Najibah. Number 2. Siapa yang mau jawab coba? Najibah. Number 2 itu positif, comparative atau superlative? Positive degree. Oke, yang mana menandakan kalau dia positive degree? As pensive? As. Oke, very good. Next, coba Abi Soli. Number 3. Mathematics is the most difficult subject in the school. Positive, comparative atau superlative? Abi Soli. Abi Soli. Abi Soli. Tulis saya. Apa jawabannya? Semangat. Coba kalau Sani, apa jawabannya nomor 3? Superlative. Yang mana di situ yang menandakan superlative? Oke, the most difficult. Oke, lanjut number 4. Number 4. Number 4. Coba Fadil, number 4. Is it positive, comparative, or superlative? Tommy is funnier than newspaper. Tommy is funnier than newspaper. Comparative? Comparative. Okay, comparative. Okay, very good. Next, number 5. Number 5, Radit. Number 5, Radit. Blue whale is the biggest fish on the ocean. Ini masuk positif, comparative, or superlative?
Superlative? Whale is the biggest fish on the ocean. Okay, very good. So now do you understand? Do you understand? Raise your hand if you understand what we have learned today. Raise your hand if you have understood what we have learned today. Angkat tangan kalau kalian sudah paham tadi perbedaan dari 3 degree of comparison. Siapa yang sudah paham? Saya. Yang lainnya? Saya paham kok bisa. Oke. Gemoper. Celuk. Ada yang Oke, nah, jadi itu tadi pembelajaran kita tentang degree of comparison. Jadi kita sudah pelajari, oh ternyata kalau kita belajar degree of comparison itu ada beberapa jenisnya. Insya Allah nanti kita lanjutkan pembahasan selanjutnya. Namun sebelum hari ini kita selesaikan, coba satu orang silahkan buka Quran Surah An-Nisa ayat 32. Silahkan buka Quran Surah An-Nisa ayat 32. Is there any Quran? Lihat di HP-nya. You have your phone. Sudah oke, silakan sampai membacakan bunyi Al-Qur'annya. Oke, saya kita silakan. Silakan temannya baca, teman. Ayo sembah Allah Walid. Sembah enam kompresi buku 3. Sembah bukan rapi. Oke, lanjut, apa artinya? Dan janganlah kamu kami terhadap karunia yang telah diberikan Allah kepada sebagian kami atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia yang Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Oke, jadi tadi ada yang dibaca sama temannya Quran Surah An-Nisa ayat 32. Di dalam ayat itu ada tentang hal yang tidak boleh dibandingkan. Kita belajar perbandingan hari ini, tapi tidak semua hal pantas untuk kita bandingkan. Salah satunya ada di Quran Surah An-Nisa ayat 32. Kalau karunia-Nya Allah yang didapat oleh orang lain itu tidak bisa dibandingkan dengan apa yang kita peroleh, karena Allah tahu porsinya masing-masing. Mungkin dia terlihat banyak, kita terlihat sedikit, tapi Allah tahu porsinya masing-masing, bahwa ini yang tepat untuk kita dan itu yang tepat untuk orang lain. So we can to compare karunia-Nya orang yang didapatkan dan juga yang telah kita dapatkan. Jadi harus banyak bersyukur dengan apa yang kita peroleh. Well, sebelum kita tutup pertemuan hari ini, coba kita lihat gambar yang ada di atas. Can you see the picture? Yeah. Can you see? Yeah. Oke, dari gambar ini kan sebenarnya ada orang tuh di dalam kelas. You can see there are many people on the class. Based on this picture, which one
that is suitable with you sekarang. Jadi dari semua gambar ini, gambar yang mana yang cocok dengan perasaan kalian saat ini? Dari semua gambar yang ada di sini, yang mana gambar yang sesuai dengan kalian? Kan ada di situ orang yang masih berpikir, oh berarti dia belum paham. Ada di sini yang sekarang setelah belajar, bagaimana perasaan kalian setelah belajar? Ada yang berkelahi, mungkin setelah belajar tadi, ada yang baku emosi dengan teman sekelompoknya. Terus ada yang masih mau bertanya, masih banyak mau bertanya. Kira-kira apa? Saya itu gue yang di jendela-jendela. Saya itu yang di bawah meja. Yang di jendela. Mana yang di jendela? Oh, kenapa itu? Masih bingung? Ya. Oh, santai. Kami sudah paham. Oke, next. Kalau tadi siapa yang di bawah meja? Di bawah meja. Kenapa ini di bawah meja? Yang ini? Kenapa ini? Kenapa kita lihat dulu? Yang mana sih? Yang baru masuk. Oke, next. Satu orang lagi. Siapa yang mau tunjukkan? Yang mana di sini yang menggambarkan perasaannya saat ini? 2 orang. Tadi kan sudah 2 orang. Siapa tadi? Sarul. Yang siapa bapak tulis kan? Sarul yang mana? There are many people sitting here. Ini udah paling bawah. Ini? Oh, apa ini kira-kira? Why do you choose this? Why do you choose this? Karena ini ada orang yang sebenarnya masih membaca ya. Masih buka Calo masih mau mencari referensi dengan pembelajaran atau buka WA lagi di situ Calo. Oke, jadi itu saja. Yang lain coba kalian sendiri yang melihat perasaan kalian setelah belajar itu apa? Perasaan sama gurunya, perasaan sama temannya, perasaan sama lingkungannya dan sebagainya. Oke, jadi mungkin itu saja untuk pembelajaran kita kali ini. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, sudah? Ayo buka IG. Oke, silakan duduk kembali. Fahri. Okay, I think that's all for today. Thank you very much. Thank you for the group that has presenting here. Dan mari kita tutup pertemuan ini dengan tidak ada rasa apa? Penyesalan. Rasa emosi. Jadi tidak ada rasa dibilang rasa dendam. Tadi kalau temannya saling berkelompok itu ada perasaan yang bilangnya saya ini marah sama teman kelompoknya. Jadi jangan emosi. Jadi tinggalkan itu yang perasaan-perasaan emosi dalam kelas. Kemudian kita saling memaafkan. Kalau ada kata yang salah-salah tadi ketika kita berdiskusi. Oke, mungkin itu saja. Silakan ditutup. Silakan dikuliahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Syukran wa jazakallahu ustaz Adian.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kegiatan observasi di dalam kelas itu sudah terlaksana dan tahap terakhir adalah percakapan pasca observasi di dalam kelas. Kali ini saya didampingi oleh pengajar praktik Ibu Rahmini. Assalamualaikum Ibu. Dan Ustaz Adian selaku guru yang diobservasi. Ada beberapa pertanyaan Ibu yang akan saya ajukan terkait dengan observasi di dalam kelas. Tentunya pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah diobservasi dalam kelas? Ya, alhamdulillah sebenarnya ini kesempatan yang tidak didapati oleh semua guru karena bisa diobservasi, jadi bisa ada masukan yang mungkin bisa menjadi meningkatkan kompetensi kami sendiri itu. Dan untuk perasaannya ada deg-degan, pada sambil menunggu, agak ada perasaan khawatir jangan sampai mungkin ada kesalahan atau kekurangan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Ya, alhamdulillah observasinya berjalan dengan sukses. Ya. Pertanyaan kedua, saya ulang kembali. Area pengembangan apa yang sudah Ibu lakukan dalam kelas? Area pengembangan yang dilakukan yaitu yang pengetahuan sama keterampilan. Ya, serta langkah-langkah pembelajaran apa saja yang sudah dilakukan di dalam kelas? Langkah-langkah pembelajarannya itu yang seperti biasa tentu dari yang awal ya Pak, dari salam tentu siswa-siswa disiapkan untuk memulai pembelajaran dengan membaca doa, mengucap salam, dan juga sama-sama murojaah sebagai salah satu bentuk spiritual kalau di sekolah kita. Kemudian selanjutnya mengulang kembali pembelajaran yang lalu, dan kemudian dilanjutkan dengan membahas sedikit apa yang akan mau dipelajari pada pertemuan tadi, dan kemudian selanjutnya pembagian kelompok sebagai bentuk melatih kerjasama dan juga bentuk evaluasinya. Setelah itu diskusi dan presentasi, dan kemudian adaptasi. Jadi secara garis besar misalnya. Menurut Ibu, apakah sudah berhasil observasi yang dilakukan dalam kelas, kegiatan yang dilakukan dalam kelas? Kalau menurut saya mungkin alhamdulillah ya sudah berhasil observasinya, tapi walaupun sudah berhasil observasinya, tapi mungkin saya sebagai guru yang mengajar mungkin banyak kekurangannya, masih banyak yang perlu diperbaiki dari proses pembelajaran yang sudah berjalan. Alhamdulillah. Kendala-kendala apa yang Ibu dapatkan dalam kelas? Ya, jadi kalau kendala yang didapat dalam kelas itu dalam proses pembelajaran, jadi di kelas itu kita punya siswa-siswa yang masya Allah sebenarnya aktif, punya perbedaan cara belajar. Jadi ada beberapa siswa itu mungkin yang walaupun dikasih kelompok, mereka tetap tidak bisa masuk ke pembelajaran. Jadi sulit untuk bergabung dengan teman-temannya. Jadi pada saat proses pembelajaran berlangsung, mereka tidak bisa ikut berpartisipasi dalam berdiskusi dan kemudian memahami pembelajaran tersebut. Jadi itu salah satu tantangan yang sering dialami dalam proses pembelajaran. Perbedaan siswa. Apa rencana Ibu ke depan setelah observasi hari ini? Kalau rencananya insya Allah lebih mengevaluasi lagi ya Pak, lebih mengevaluasi lagi hal-hal yang perlu diperbaiki agar proses pembelajaran berjalan dengan baik, dan tentunya mungkin kalau kita mau rancangkan lagi di RPP mungkin insya Allah diperbaiki di pembelajaran selanjutnya karena kita sudah berada di akhir semester, insya Allah akan diperbaiki lagi di semester di tahun ajaran selanjutnya. Jadi insya Allah Ibu melakukan perubahan nanti di awal tahun ajaran ya. Soal yang terakhir, saya minta feedback dari Ibu Rahmini selaku pengajar praktik terkait dengan kegiatan observasi dan percakapan tersebut. Ya silakan Ibu. Kalau saya lihat tadi percakapan antara Bapak dan Ibu, ini
proses coachingnya sudah berjalan karena Bapak menggali permasalahan yang dihadapi Ibu, kemudian Ibu sendiri yang menentukan apa kira-kira solusi dari permasalahan yang Ibu lakukan. Kemudian Bapak tadi sebagai mitra, bukan bersifat menggurui. Dan saya rasa proses coaching sudah berjalan dan Ibu sudah menemukan apa kira-kira solusi dari permasalahan itu. Terima kasih umpan balik dari Ibu Rahmini selaku pengajar praktek. Demikian percakapan kita pasca observasi kelas. Terima kasih banyak Ibu Rahmini dan terima kasih banyak Ibu Dian atas bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.